Tiga kloter calon jemaah haji embarkasi Jawa Timur akan masuk asrama haji Sukolilo Surabaya hari ini. Rencananya penerbangan pertama ke Tanah Suci akan mulai berlangsung esok hari. Ketiga kloter tersebut yakni dua kloter dari Tulung Agung dan satu kloter dari Kediri. Nantinya di asrama haji Sukolilo Surabaya akan mendapatkan bimbingan akhir atau pemantapan manasik haji, kemudian pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesehatan sebelum bertolak ke Tanah Suci menuju Madinah. Dan saudara, calon haji atau kloter pertama jemaah akan berangkat hari ini. Kita akan pantau bagaimana pelaksanaannya di asrama haji Pondok Gede. Ada jurnalis Kompas TV Ranata Panggalo dan juru kamera Andika Pratama. Kemudian di asrama haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir. Kita ke Renata terlebih dahulu. Selamat pagi Renata, pukul berapa kira-kira calon haji dari Bekasi ini masuk ke dalam asrama? Selamat pagi Bremana dan juga saudara. Kalau yang bisa Anda lihat di belakang saya ini sudah cukup ramai, sudah lumayan banyak begitu ya para calon jemaah haji yang begitu antusias akan mengurus segera persiapan jelang keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Kalau yang kami perhatikan atau pantau dari pukul 6 pagi memang sudah banyak sekali calon jemaah haji yang kemudian masuk ke dalam aula kedatangan ini untuk kemudian nanti mengantre mengurus segala perlengkapan persiapan untuk keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Kalau dari informasi yang kami dapatkan memang ini untuk gelombang pertama akan dimulai masuk asrama haji pada hari ini tanggal 1 Mei dan kemudian nantinya akan berangkat mulai besok tanggal 2 Mei dan proses keberangkatan ini akan terus berlangsung untuk gelombang 1 sampai tanggal 16 Mei mendatang. Nah, kalau dari informasi yang kami dapatkan memang untuk tahun ini Kementerian Agama secara khusus melakukan sistem one stop service. Jadi ini akan memudahkan para calon jemaah haji untuk mengurus segala perintilan terkait dengan keberangkatan mereka lebih mudah di satu tempat yang terpusat di aula kedatangan ini. Yang membedakan dengan tahun baru itu adalah memang untuk barang-barang bagasi yang nantinya akan dibawa oleh para calon jemaah haji ke Tanah Suci ini nantinya tidak perlu dibawa masuk ke dalam aula kedatangan. Jadi barang bagasi dari para calon jemaah haji ini nantinya akan ditinggalkan saja di bagian luar dan para petugas nantinya akan membawa barang bagasi dari para calon jemaah haji dan diantarkan ke kamar mereka masing-masing. Adapun yang dapat diurus dalam sistem one stop service yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama ini yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan jemaah, kemudian juga penyerahan surat panggilan masuk asrama, bukti lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji, penyerahan kartu makan, pembagian kamar jemaah, gelang identitas, paspor dan visa, boarding pass, serta biaya hidup atau living cost selama nantinya para calon jemaah haji ini akan berada di Tanah Suci. Sampai saat ini memang situasinya di sini para jemaah masih menunggu untuk pembukaan secara resmi dari sistem one stop service di aula kedatangan asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur. Bremana. Baik, dari asrama haji Pondok Gede di Bekasi, Jawa Barat, kita beralih ke Jawa Timur, saudara. Ada rekan Alfian Rahman dan juga juru kamera Misbahul Munir di asrama haji Sukolilo. Selamat pagi Alfian, kalau di Surabaya sendiri seperti apa? Apakah para jemaah sudah mulai datang? Selamat pagi, terima kasih. Terkait kedatangan jemaah calon haji ini diprediksi sebentar lagi karena dari informasi yang kami dapatkan dari PPIH Embarkasi Surabaya sendiri, jemaah calon haji baik kloter 1, ini 2 dan 3 datang hari ini secara berangsur-angsur mulai pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian Barat, dalam artian 10 menit dan sekarang akan tiba di asrama haji Sukolilo Surabaya. Nanti akan disusul jemaah haji kloter kedua yang masih dari Kabupaten Tulung Agung sekitar pukul 9 lebih 40 menit dan jemaah calon haji kloter 3 yang berasal dari Kediri akan datang atau tiba di asrama haji Sukolilo Surabaya sekitar pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Adapun nanti mekanisme yang akan dilakukan oleh jemaah calon haji sendiri ini akan pertama ditemui atau akan masuk ke dua gedung belakang saya ini, ada gedung Musdalifah dan gedung Mina. Di sini nanti mereka akan mendapatkan bimbingan akhir, akan mendapatkan panduan akhir dari petugas terkait tata cara peribadatan selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Selain itu nanti jemaah haji ini akan menginap
selama 1 malam sebelum akhirnya besok akan terbang melalui Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Selama proses yang ada di asrama haji, selain mendapatkan bimbingan, juga mendapatkan tes kesehatan terakhir atau screening kesehatan terakhir ini untuk memastikan kesehatan jemaah calon haji ini dalam keadaan yang maksimal. Selain itu juga nanti akan dicek juga terkait kelengkapan dokumentasi begitu dan dokumen baik dari Karu atau ketua regu, Karom, kepala rombongan maupun dari jemaah reguler sendiri. Kalau kami rinci lebih jauh dari mana ini ada sebanyak 36.845 orang jemaah calon haji asal Jawa Timur, asal Bali dan juga NTT yang keberangkatannya akan melalui embarkasi Surabaya mulai daripada tanggal 2 Mei besok hingga nanti 30 Mei 2025 secara berangsur-angsur. Tentunya gelombang pertama nanti akan berangkat menuju Madinah, sementara gelombang kedua ini akan langsung menuju Mekah. Dari mana? Berdatangan ke sana, terima kasih rekan Alfian Rahman dan juga juru kamera Misbahul Munir dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, dan sebelumnya ada Renata Panggalo dan juru kamera Andika Pratama dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur.